Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 6 akan memaparkan makalah kami tentang merencanakan penilaian kelas berkualitas. Saya dan rekan-rekan saya, Mbak Elsa dan Bu Jumini, akan menyampaikan materi tentang merencanakan penilaian kelas berkualitas. Latar belakang dari makalah ini bahwa penilaian atau asesmen merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui kualitas pembelajaran dan sistem penilaiannya. Sistem penilaian pembelajaran yang baik akan menggambarkan kualitas belajar yang baik pula. Oleh karena itu, untuk membuat sebuah penilaian yang berkualitas, maka kita perlu tahu bagaimana merencanakan sebuah penilaian yang berkualitas. Rumusan masalah yang kami bahas dalam makalah kami ini, yang pertama, bagaimana konsep penilaian kelas berkualitas, dan yang kedua, bagaimana merencanakan penilaian kelas berkualitas. Berdasarkan rumusan masalah ini, maka tujuan dari pembahasan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui konsep penilaian kelas berkualitas, dan yang kedua, untuk mengetahui perencanaan penilaian kelas berkualitas. Nah, untuk bagian yang pertama ini, saya akan membahas tentang konsep penilaian kelas berkualitas. Penilaian kelas berkualitas ini akan kami bahas dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, prinsip penilaian kelas berkualitas, yang kedua, karakteristik penilaian kelas berkualitas, dan yang ketiga adalah prosedur penilaian kelas berkualitas. Untuk membuat sebuah penilaian kelas yang berkualitas, kita perlu tahu prinsip penilaian kelas berkualitas apa sajakah yang harus kita ikuti. Yang pertama, prinsip-prinsip ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, pemakalah-pemakalah sebelumnya. Prinsip ini terdiri dari yang pertama, sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, reliabel, dan otentik. Prinsip yang pertama, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Sementara prinsip yang berikut, objektif, memiliki arti bahwa penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kemudian prinsip adil. Prinsip adil merupakan prinsip dalam penilaian yang bermakna tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian, prinsip terpadu. Maaf teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Mbak. Oh baik, saya lanjutkan. Berikutnya, prinsip terpadu. Prinsip terpadu di sini memberikan kesan bahwa penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang berikut adalah terbuka. Prinsip terbuka yang di sini mengandung arti bahwa prosedur penilaian, baik itu kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian prinsip yang berikut adalah menyeluruh. Prinsip menyeluruh berarti penilaian oleh pendidik mencangkup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang berikut adalah
sistematis. Sistematis di sini berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Prinsip yang berikut adalah beracuan kriteria. Beracuan kriteria di sini dimaksud bahwa penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel di sini berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Prinsip yang berikut adalah reliable. Reliable di sini berarti penilaian memberikan hasil yang dapat dipercaya dan konsisten apabila proses penilaian dilakukan secara berulang dengan menggunakan instrumen yang terkalibrasi. Dan prinsip yang terakhir adalah otentik. Berarti penilaian didasarkan pada keahlian, materi, atau kompetensi yang dipelajari sesuai dengan norma dan konteks. Selain harus mengetahui prinsip-prinsip penilaian, untuk membuat penilaian kelas berkualitas, kita juga perlu mengetahui karakteristik penilaian kelas berkualitas. Nah, menurut Mardapi, sistem penilaian yang digunakan di setiap satuan pendidik itu harus mampu. Yang pertama, memberi informasi yang akurat. Informasi yang akurat ini meliputi kompetensi dasar apa yang telah dicapai dan kompetensi dasar yang belum dicapai. Sehingga yang berikut bisa mendorong peserta didik belajar, memotivasi guru mengajar, meningkatkan kinerja lembaga, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karakteristik penilaian dalam kurikulum 2013 terdiri atas belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi, berdasarkan acuan kriteria. Belajar tuntas di sini dimaksud bahwa capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, berkesinambungan memiliki arti bahwa penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik. Yang berikut, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi, artinya mencakup semua ranah, kemudian berdasarkan acuan kriteria, yang artinya bahwa kemampuan peserta didik dibandingkan terhadap kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Nah, penilaian dalam kurikulum 2013 mengalami pergeseran makna yang sebelumnya penilaian itu hanya didasarkan pada hasil saja, namun pada penilaian kurikulum 2013 dilakukan penilaian secara otentik. Nah, penilaian autentik itu sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Menurut Nur Hadi dalam buku Profesor Edi Istiono, karakteristik penilaian autentik itu terdiri dari yang pertama, melibatkan pengalaman nyata atau involves real world experience. Yang kedua, dilaksanakan selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mencakup penilaian pribadi dan refleksi. Yang berikut mengukur keterampilan dan performasi, bukan mengingat fakta. Yang berikut berkesinambungan, dapat digunakan sebagai umpan balik, dan kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui peserta didik dengan jelas. Nah, berikut ini adalah prosedur penilaian kelas berkualitas. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016, bab 6 pasal 13 ayat 1, dipaparkan prosedur penilaian belajar oleh pendidik yang dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, harus menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian dan pedoman penilaian.
Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Dan yang kedelapan, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Nah, berikut ini merupakan prosedur penilaian hasil belajar yang kami kutip dalam Panduan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2018. Prosedur penilaian kelas berkualitas yang dapat dilakukan itu yang pertama, perencanaan metode dan teknik penilaian oleh pendidik mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan turunannya. Berikut, penyusunan instrumen penilaian disesuaikan dengan perencanaan metode dan teknik penilaian serta ditelaah atau divalidasi oleh sejawat pendidikan mata pelajaran yang sama. Prosedur yang berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan penilaian bersifat fleksibel menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai. Yang berikutnya bahwa pendidik memfasilitasi pelaksanaan penilaian mandiri oleh peserta didik pada setiap unit kompetensi dan hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh pendidik untuk membantu memastikan kesesuaiannya. Prosedur yang berikutnya adalah analisis hasil penilaian untuk mengetahui level pencapaian kompetensi dan atau ketuntasan belajar, kelebihan dan kekurangan pembelajaran, baik tingkat peserta didik maupun tingkat kelas. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan hasil analisis untuk merancang pembelajaran. Nah, dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penilaian kelas yang berkualitas itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan tujuan penilaian dan ranah penilaian. Setelah itu, dapat menyusun kisi-kisi, menentukan bentuk penilaian, kemudian menyusun instrumen penilaian. Setelah instrumen penilaian disusun, instrumen tersebut harus ditelaah atau menelaah instrumen penilaian. Kemudian melakukan uji coba dan analisis instrumen. Hasil dari uji coba dan analisis tersebut, maka instrumen akan diperbaiki. Setelah instrumen diperbaiki atau memperbaiki instrumen, kita telah menghasilkan sebuah instrumen yang baik, maka dapat melaksanakan penilaian. Setelah melaksanakan proses penilaian, maka mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan penilaian. Kemudian melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian. Baik, untuk pembahasan berikutnya, saya persilakan kepada Bu Jumini untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Yuliana. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pelaksanaan dan teknik penilaian kelas di ranah sikap dengan pengetahuan. Next. Mbak Olga. Baik, untuk penilaian sikap itu ada dua bagian. Itu yang utama dilakukan oleh guru BK, guru mata pelajaran dengan wali kelas, itu dengan menggunakan teknik observasi. Observasi itu nanti bisa menggunakan lembar observasi ataupun jurnal ya. Kemudian yang penunjang itu ada penilaian antar teman dengan penilaian diri. Itu untuk penilaian teman itu untuk cross check dari penilaian diri. Kemudian butir-butir sikap pada penilaian sikap mengacu pada nilai utama pada penguatan pendidikan karakter. Nah, ini itu sudah diberlakukan pada e-rapor saat ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu mencakup penilaian penguatan pendidikan karakter adalah dalam tabel seperti berikut ini. Next. Mbak Yuli. Mbak Yuliana. Oke, nah ini adalah tabel. Tabel ini merupakan rincian dari pendidikan karakter. Itu nanti di rapot, e-rapot itu ada 5, yaitu integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Masing-masing ada poinnya seperti yang tertampil. Kemudian di dalam e-rapot itu
nanti yang memberi masukan nilai sikap itu adalah seluruh guru, baik guru mata pelajaran maupun guru BK, kemudian wali kelas yang harus menyimpulkan. Jadi tahun kemarin kebetulan saya wali kelas juga, jadi poin-poin ini memang ada di dalam e-raport. Jadi nanti setiap guru memberi masukan kepada setiap anak. Yang diberi masukan itu biasanya adalah sikap yang menonjol positif dengan negatif, dengan asumsi bahwa rata-rata siswa memiliki sikap yang baik. Jadi yang perlu dicatatkan di sana adalah sikap yang menonjol positif atau negatif, seperti ini komposisinya. Jadi nanti wali kelas mendapatkan masukan terhadap si A, anak A ini catatan dari guru bahasa Indonesia seperti ini, guru agama seperti ini, guru matematika seperti ini. Kemudian wali kelas menyimpulkan untuk anak tersebut integritasnya seperti apa, religiusnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian nanti di bawah ada yang namanya kesimpulan mengenai perkembangan karakter siswa. Itu yang terdapat di e-raport saat ini. Next. Nah, ini adalah teknik penilaian sikap yang tadi sudah sempat saya ulas sedikit ya. Jadi penilaian sikap yang utama itu observasi oleh guru mata pelajaran, kemudian oleh BK dan oleh wali kelas. Kemudian penunjangnya adalah penilaian antar teman dan penilaian diri. Untuk observasi itu dilaksanakan selama proses atau proses pembelajaran, bisa juga sebenarnya juga di luar jam pelajaran ya. Kemudian untuk BK bisa di luar jam pelajaran karena BK itu proporsi masuk kelasnya hanya sekitar 1 jam pelajaran per minggu. Kemudian untuk penilaian antar teman dan penilaian diri itu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang ujian akhir semester. Tapi ini juga fleksibel untuk tiap sekolahan. Kadang-kadang 2 kali ketika menjelang UTS dan ujian akhir sekolah, atau bisa juga lebih dari itu, tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Kemudian penilaian antar teman ini satu anak bisa menilai beberapa anak yang lain, bisa juga berpasangan. Kemudian penilaian diri ini seperti mengecek bahwa apa yang dinilai oleh temannya itu sama dengan ketika dia dari sudut pandang dia sendiri, apakah dia itu sudah jujur atau belum, nanti di cross check dengan penilaian antar teman itu bahwa menurut temannya dia sudah jujur atau belum dengan poin-poin yang ada di dalam lembar penilaian itu. Next. Baik, pengolahan nilai sikap, pendidik mengamati perilaku peserta didik di dalam maupun di luar sekolah. Tapi ini yang sulit adalah di luar sekolah ya, karena guru biasanya hanya bisa mendapatkan perkembangan siswa di luar sekolah itu di dalam mungkin komunikasi WA group dan sebagainya. Tapi realnya di luar sekolah itu adalah lingkungan keluarga dan juga lingkungan tempat tinggal. Kemudian pendidik dapat mencatat temuan perilaku melalui jurnal sikap. Nah, jurnal sikap ini yang ditulis seperti yang saya singgung sebelumnya itu adalah sikap yang menonjol positif atau negatif. Jadi yang rata-rata itu yang diasumsikan bahwa semua siswa berperilaku baik. Kemudian pendidik dapat menggunakan instrumen penilaian mandiri atau antar teman sebagai pendukung dari jurnal sikap yang tadi. Kemudian wali kelas dapat melibatkan unsur masyarakat untuk menilai perkembangan karakter peserta didik. Nah, ini biasanya bisa dilakukan dengan home visit. Home visit nanti bisa ke rumah siswa, nanti bisa bertemu dengan orang tua atau pihak yang lain. Kemudian wali kelas melakukan analisis hasil penilaian untuk menyusun deskripsi perkembangan karakter. Nah, ini deskripsi perkembangan karakter itu disimpulkan di dalam e-raport setelah melakukan penyimpulan pada butir-butir karakter yang tadi. Pemanfaatan hasil analisis untuk merancang pembinaan peserta didik. Jadi, jika ada anak yang catatan negatif atau perkembangan karakternya itu sangat kurang, maka itu akan menjadi tugas bersama bagi wali kelas, bagi BK, dan bagi guru mata pelajaran untuk melakukan pembinaan. Berikutnya pelaporan dalam bentuk profil perkembangan, dalam bentuk deskripsi dan tidak terpisah dari laporan hasil belajar. Ya. Dan ini memang dicantumkan dalam raport.
perkembangan karakter siswa tiap anak. Next. Ini adalah contoh dari catatan jurnal penilaian sikap. Jadi yang nilai utama PPK atau perkembangan pendidikan karakter itu yang dicatat adalah menonjol positif dan atau menonjol negatif. Jadi misalkan si Cakra itu tidak mengikuti sholat Jumat, padahal itu wajib diselenggarakan di sekolah, tiap siswa itu wajib mengikuti, dia tidak mengikuti, maka dia menonjol negatif dari karakter religiusnya ya. Dan seterusnya, misalkan ada WMP ini mengingatkan temannya untuk sholat zuhur di sekolah. Jadi dia mengingatkan itu kan satu poin plus ya. Jadi dia dari segi religius dia ada catatan positif. Sementara siswa-siswa yang ketika waktu Jumatan itu mengikuti Jumatan itu memang merupakan mayoritas sikap siswa. Di situ kalau ada aturan sholat Jumat di sekolah maka dia melaksanakannya. Nah itu tidak ditulis di sini. Karena dia diasumsikan semua siswa mengikuti poin-poin dari penilaian religius ini, entah itu apa sholat 5 waktu atau sholat Jumat dan sebagainya. Jadi yang rata-rata tidak ditulis, tapi yang menonjol ke negatif atau positif dituliskan. Next. Ini adalah contoh penilaian diri peserta didik. Ini hanya contoh, butir-butirnya nanti bisa dikembangkan oleh guru sendiri atau bisa kesepakatan satu sekolah, nanti butirnya seperti apa pernyataannya. Nah, ini penilaian diri, siswa menilai diri sendiri. Ada nama, kelas, dan semester dengan asumsi bahwa ini dilakukan 1 kali tiap semester menjelang ujian akhir semester. Misalkan, saya menyontek pada mengerjakan penilaian. Kalau iya, berarti dia tingkat kejujuran atau integritasnya dia negatif dan seterusnya. Jadi ini menilai diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Next. Ini penilaian antar teman itu bisa digunakan untuk meng-cross-check penilaian diri yang tadi. Si A mengatakan bahwa dirinya itu tidak pernah nyontek, tapi temannya menilai si A tadi itu mencontek. Berarti ada yang tidak sinkron di sini, maka itu harus ditelusuri lebih lanjut oleh guru yang menilai, baik itu guru mata pelajaran atau wali kelas atau BK. Jadi saling meng-cross-check. Next. Kemudian penilaian pengetahuan itu dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun RPP. Perencanaan metode dan teknik penilaian pengetahuan oleh pendidik mengacu pada kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu nanti ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. KD pengetahuan itu 3 titik sekian, kalau yang keterampilan 4 titik sekian, seperti itu. Kemudian guru diharapkan mampu mengidentifikasi setiap kompetensi dasar dan atau materi pembelajaran yang selanjutnya memilih teknik yang sesuai. Jadi suatu materi atau KD tertentu itu kadang-kadang karakteristiknya dia lebih sesuai kalau penilaiannya itu dengan tes tulis. Ada yang dia lebih sesuai atau cocok dengan tes lisan dan sebagainya, tergantung pada materi yang akan dinilai. Next. Nah, baik, ini adalah bagian dari penilaian pengetahuan, itu bisa berupa tes tertulis, lisan, penugasan, dan portofolio. Tes tulis itu bisa pilihan ganda, uraian, dan teknik lain. Teknik lain itu bisa juga misalkan menjodohkan, kemudian menulis karangan, menulis atau apa jawaban benar salah dan sebagainya ya. Jadi tes tertulis ini macamnya banyak sekali. Kemudian tes lisan itu bisa dengan wawancara, penugasan itu bisa penugasan individu dengan kelompok. Kemudian portofolio itu adalah dokumen bukti pencapaian kompetensi atau prestasi, dalam hal ini pengetahuan dari si peserta didik. Jadi portofolio itu bisa digunakan untuk penilaian pengetahuan, bisa juga untuk penilaian keterampilan. Jadi ada portofolio pengetahuan, ada portofolio keterampilan. Next. Pengolahan penilaian pengetahuan. Jadi hasil penilaian selama 1 semester dilakukan melalui penilaian harian,
PH atau UH ya, sama saja. Kemudian penilaian tengah semester maupun akhir semester. Kemudian direkap, didokumentasikan pada format pengolahan nilai. Rekapitulasinya dilakukan berdasarkan kompetensi dasar, sehingga hasil UTS dan ujian akhir semester perlu dirinci hasilnya untuk tiap KD. Selain itu ditentukan pula bobot penugasan, ulangan harian, UTS, dan UAS. Biasanya untuk bobot ini sudah ada di kurikulum sekolah ya. Jadi kalau di tempat saya itu ulangan harian itu bobotnya 3, kemudian ulangan akhir semester itu 2, dengan ulangan tengah semester itu 1. Tapi ada juga yang ulangan penilaian harian itu 5, ulangan akhir semester 3, kemudian ulangan tengah semester 2. Jadi setiap sekolahan kemungkinan besar dia akan berbeda satu dengan yang lain. Dengan perincian tersebut maka guru dapat menganalisis ketuntasan dari peserta didik pada KD tertentu. Jadi siswa A dia kurang tuntas di materi atau KD 3.1 atau yang lainnya, sehingga tindak lanjut berupa remedial atau pembinaan itu bisa dilakukan tepat pada sasaran. Next. Ini adalah contoh kisi-kisi dari penilaian pengetahuan. Jadi ada kompetensi dasar, kemudian setelahnya sebenarnya lebih baik itu ada indikator pencapaian kompetensi. Tapi indikator pencapaian kompetensi ini biasanya dikembangkan oleh MGMP mata pelajaran atau guru mata pelajaran juga bisa, atau sekolah, tingkat sekolah. Jadi setelah kompetensi dasar itu ada indikator pencapaian kompetensi, tapi pengembangnya adalah bukan dari pusat, tapi dari MGMP atau pribadi guru, IPK namanya. Kemudian materi, ranah kognitif, C1 itu mengetahui, C2 memahami, dan seterusnya itu ya yang taksonomi belum. Kemudian selain indikator pencapaian kompetensi ada juga indikator soal. Jadi indikator soal ini sudah merujuk ke bentuk soal. Misalkan disajikan beberapa aplikasi, peserta dapat mengidentifikasi teknologi yang termasuk dalam kategori web server. Nomor 1, bentuk soalnya pilihan ganda, dan seterusnya. Next. Nah, ini adalah pedoman pensekoran. Pedoman pensekoran untuk uraian ya, atau rubrik biasanya dinamakan rubrik. Jadi karena pilihan ganda itu kan sudah jelas, kalau benar itu 1, kalau salah itu 0, atau kelipatannya juga bisa, kalau soalnya 5 ya kalau benar itu 20 gitu, agar totalnya 100. Tapi untuk uraian itu agar penilaiannya itu objektif, maka guru sangat disarankan untuk membuat rubrik atau pedoman pensekoran. Ini tujuannya agar objektif. Misalkan guru itu kan tetap punya penilaian pribadi terhadap siswa. Misalkan siswa A ini sikapnya di kelas seperti apa, siswa B seperti apa. Nah, jangan sampai yang sudut pandang yang subjektif itu mempengaruhi dalam penilaian pengetahuan. Jadi kita mengukur pengetahuan ya maka pengetahuan. Kalau sikap ya sikap, maka dia tidak boleh. Kalau kita mengetahui siswa ini ramai sekali tapi pengetahuannya baik, maka kita tidak boleh menilai si A yang ramai tadi pengetahuannya jelek, padahal kan itu tidak selalu seperti itu. Maka harus ada rubrik ini. Nah, selain untuk mengurangi subjektivitas, maka rubrik ini bisa juga untuk menghindari misalkan guru itu mengkoreksi di waktu siang dengan mengoreksi di waktu malam, itu moodnya pasti berbeda. Dan nanti kalau tidak ada rubrik, nanti siswa yang ketika guru itu menilai dalam mood yang kurang baik, biasanya nilainya agak-agak rendah karena dikit-dikit, wah ini salah, tak salahkan, seperti itu. Tapi kalau ada rubrik seperti ini, kalau ada langkah sampai sekian, nilainya sekian, sampai sekian, nilainya sekian, dan seterusnya, maka dia lebih objektif seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh penilaian pengetahuan. Jadi nilai pengetahuan dari awal sampai akhir dikumpulkan jadi satu untuk kemudian dirumuskan menjadi nilai rapot atau NR ya. Untuk P1 itu tugas, P2, P4 itu ulangan harian. Ini tulisannya kurang jelas, Mbak Yuliana, bisa di full screen kah? Nah, seperti ini ya. Jadi penilaian 1 tugas. Nah, mana tadi?
Agak ke atas ya Mbak Yuli. Yang tabel, oke. Sip. Jadi untuk tabel ini itu adalah panduan guru untuk merumuskan nilai rapot dari nilai-nilai yang terkumpul selama penugasan, ulangan harian, UTS dengan ujian akhir sekolah. Jadi nanti siswa itu adil dalam pemberian nilainya. Misalkan siswa A mendapatkan nilai rapot itu 80, ini asal-usulnya dari mana, kemudian dapat 74, itu dari mana, kenapa dia kurang dari KKM, kenapa dia lebih dari KKM, itu bisa ditelusur kekurangannya di bagian mana. Apa itu di KD1, KD2, dan sebagainya. Jadi ini juga sangat berguna untuk transparansi pelaporan. Misalkan siswa itu protes, kenapa nilai saya seperti ini, kenapa di bawah KKM, apa yang kurang, dan sebagainya, maka guru bisa menjelaskan bahwa kekurangannya ada di bagian ini, dan seterusnya. Nah, baik. Untuk bobot penugasan tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ini ada contoh 1:3:2:2, itu hanya salah satu contoh. Bisa juga penugasan dengan ulangan harian itu dijadikan satu sebagai nilai harian. Jadi nilai harian itu berasal dari penugasan dengan ulangan harian. Bisa juga penugasan dipisahkan, dan seterusnya. Jika tidak digunakan pembobotan, maka bobotnya dapat menggunakan kombinasi 1.1.1. Akan tetapi ini logikanya tetap berbeda ya pada prakteknya ya. Misalkan penilaian harian itu kan dilakukan dari mulai proses sampai akhir. Sementara ujian tengah semester itu hanya dilakukan satu kali di tengah semester, maka kalau menurut saya nilai harian itu memang seharusnya lebih tinggi karena kita juga mengawasi sendiri setiap proses yang kita tahu, siswa di kelas itu seperti apa juga kita tahu. Kemudian perhitungan nilai per KD dilakukan secara parsial dan seterusnya. Kemudian bobot untuk perhitungan nilai per KD tidak diperhitungkan dalam total bobot jika KD dimaksudkan tidak diujikan. Nomor 5, nilai akhir per KD dilakukan dengan perkalian nilai per penilaian dikalikan dengan bobot. Nilai dasar, nilai per kompetensi dasar diperoleh melalui pembagian seluruh penjumlahan dengan dibagi dengan penjumlahan seluruh bobot. Nah, ini bisa di logika sederhana ya nanti tentang bobot dan sebagainya ini. Kemudian nilai raport itu rata seluruh NKD individu. Pengolahan nilai dilakukan menggunakan perangkat lunak, aplikasi spreadsheet atau aplikasi pengolahan penilaian belajar. Nah, untuk yang saat ini itu sudah ada e-raport, di situ ada perencanaan, itu termasuk pembobotan. Jadi nanti ketika melaporkan hasil belajar itu bisa langsung keluar nilainya asalkan jelas di awal perencanaannya bobotnya sekian untuk KD ini menggunakan teknik apa dan sebagainya itu sudah ada di e-raport. Jadi kita langsung mengisi di situ untuk guru mata pelajaran. Kemudian nanti wali kelasnya tinggal membuka e-raportnya juga dengan akunnya dia sendiri. Nanti ada menu yang namanya laporan hasil belajar. Itu nanti mengenai raport, nilai-nilai yang disetor guru itu otomatis sudah ada di sana. Jadi nanti wali kelas tinggal menyimpulkan penilaian karakter dan mencetak raport. Next. Baik, untuk penilaian keterampilan dan berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Elsa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan.
Seperti yang kita ketahui, penilaian keterampilan itu adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam aplikasi ketahuan macam KOS sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama dalam tanaan itu kita lakukan secara terintegrasi pada penyusunan silabus atau rencana program pembelajaran atau RPP. Nah, biasanya perencanaan ini bersamaan dengan pengetahuan. Ketika kita mencari KD 3 sekian, maka selanjutnya sudah ada keterampilannya di 4 sekian. Pada pengetahuan, indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata operasi yang dapat diamati dan diukur, seperti mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menyimpulkan, menceritakan kembali, memberikan, mendemonstrasikan, dan mendeskripsikan. Nah, penilaian keterampilan ini terdiri atas bisa kita gunakan berbagai teknik, misalnya penilaian proyek, portfolio, teknik lain yang sesuai dengan indikator yang diuji. Next. Oke, pada kinerja itu tujuannya untuk mengukur pencapaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil. Oke, maaf terputus. Oke, aspek yang dinilai sebelumnya. Oke, aspek nilai dalam penilaian kinerja adalah pengerjaan atas produknya. Kedua-dua langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen penilaian kinerja ada beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi semua langkah penting yang meruhi hasil, menuliskan dan mengurut semua aspek spesifik. Usahakan aspek kemampuan yang diukur tidak terlalu banyak sehingga dapat diobservasi peserta. Yang keempat, mendefinisikan dengan jelas semua aspek kemampuan dapat di. Kemudian terakhir, membandingkan aspek kemampuan oleh orang di lapangan ada pembanding. Selanjutnya, contoh kisian kinerja. Oke, contoh kisi penilaian kinerja. Nah, misalnya di kita kompetensi dari dan pencapaian. Misalnya menghitung penerbangan domestik datanya, materinya ada komponen perhitungan harga. Nah, di pencapaian kompetensi dasar itu menghitung domestik yang ini misalnya mengidentifikasi harga terlebih dahulu, kemudian yang mengidentifikasi domestik, mengidentifikasi peraturan baru penerbangan. Jadi dalam sisi penilaian rencana dia membuatnya, dia menghitung tarif penerbangan itu. Ini contohnya. Selanjutnya,
Halo Mbak Elsa. Tes. Halo, tes, tes. Halo Mbak Elsa. Oke, sudah terdengar. Oke, selanjutnya si penilaian proyek. Tapi sebelumnya mengetahui bahwa proyek itu adalah suatu kegiatan untuk kemampuan tadi dalam menyelesaikan suatu tugas. Penilaian proyek dilakukan untuk AD, tugas perencanaan data, penyajian data, penyajian data serta pelaporan. Dan proyek ini dilakukan oleh beberapa terkait dengan mempertimbangkan kompetensi nilai dalam mata. Nah, di sini contohnya adalah yang ini. Kompetensi dasar 4.1 misalnya membuat dan menyajikan hidangan lauk pauk. Nah, materinya tentang masakan Indonesia. Bisa diperhatikan indikator pencapaian potensinya dari 1 sampai nomor 4 itu halnya berpenilaian proyek, kita bisa melibatkan guru bahasa Indonesia dan guru bahasa asing, misalnya guru bahasa Inggris, untuk sama-sama Halo Mbak Elsa. Oke, mohon maaf. Penilaian berkelanjutan informasi reflektif integratif. Ada beberapa tipe portofolio, yaitu portofolio proses dan portofolio PAM. Guru dapat memilih tipe portofolio yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar atau konteks pelajaran. Jadi setiap peserta di ini bisa disimpan atau map dan Baik, karena kendala sinyal di tempat Mbak Elsa, maka pembahasan berikutnya akan coba saya sampaikan. Format berikutnya adalah format penilaian portofolio. Ini adalah salah satu contoh dari mata pelajaran praktek tata boga atau kulineri ya. Misalkan 4.1 kompetensi dasarnya adalah pembuatan kaldu atau stok. Buktinya adalah catatan guru. Bukti bisa bermacam-macam, bisa catatan guru, ataupun laporan, ataupun juga foto ketika praktek. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan atau di dokumentasi tersebut. Berikutnya.
Pengolahan penilaian keterampilan itu diperoleh dari hasil penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan atau teknik lainnya sesuai. Nah, yang sesuai ini tiap guru bisa menyesuaikan karakteristik mata pelajarannya, apakah ada teknik lain yang kira-kira bisa dimasukkan dan sebagainya. Kemudian hasil penilaian dengan teknik kinerja dan proyek di rata-rata untuk memperoleh nilai akhir pada setiap mapel. Jika suatu KD diukur dengan pengukuran yang sama beberapa kali, maka yang diambil adalah nilai optimumnya. Berikutnya, contoh rekapan penilaian keterampilan. Jadi ini guru mata pelajaran ini menggunakan dua metode atau dua teknik penilaian keterampilan, yaitu kinerja dengan proyek saja tanpa portofolio. Ini pilihannya tergantung dibebaskan dari guru tersebut ya. Mungkin guru si A menilai dengan teknik kinerja atau unjuk kerja, kemudian proyek, kemudian guru yang lainnya dengan menggunakan portofolio dan teknik yang ada praktik 1, praktiknya proyek 1, proyek 2, dan seterusnya, kemudian diolah jumlahnya, rata-ratanya, dan seterusnya. Next. Keterangan, nah ini sama dengan penilaian pengetahuan tadi, bobotnya itu yang dicontohkan adalah 1:2. Itu nanti bobotnya sama untuk tiap sekolahan. Yang sekolahan satu dengan sekolahan yang lain bisa berbeda. Ini nanti biasanya tiap akreditasi akan dicek oleh supervisor mengenai pembobotan pada jilid kurikulum dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh tiap guru. Itu nanti dicek. Jika tidak menggunakan pembobotan, maka dapat menggunakan kombinasi 1:1. Jadi nanti nilainya di rata-rata ya. Kemudian perhitungan nilai per KD dilakukan secara parsial. Jadi 1-9 itu hampir sama dengan yang pengetahuan tadi. Diolah dalam Excel bisa atau diolah manual juga bisa. Next. Baik, kesimpulan dari kedua rumusan masalah tadi bisa dirangkum seperti berikut ini. Yang pertama, konsep penilaian kelas berkualitas berupa pemahaman prinsip-prinsip penilaian, karakteristik penilaian autentik, dan prosedur penilaian. Prinsipnya sama dengan yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, itu meliputi sahih, objektif, adil, dan seterusnya sampai otentik. Sedangkan karakteristiknya, yang penilaian otentik itu melibatkan pengalaman nyata, dilaksanakan selama dan setelah proses pembelajaran, mencakup penilaian pribadi dan refleksi, mengukur keterampilan dan performasi, berkesinambungan, dapat digunakan sebagai umpan balik, dan kriteria keberhasilan dan kegagalannya jelas. Jadi karena ada KKM, maka keberhasilan dan kegagalannya sudah bisa dirumuskan di tiap KD maupun di akhir semester. Dan yang kedua, merencanakan penilaian berkualitas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, teknik penilaian, dan pengolahan hasil penilaian. Semua tahapan saling berkesinambungan dan holistik, mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sesuai dengan prinsip pendekatan autentik dalam penilaian kelas, kurikulum 2013 dan 2013 revisi. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jumini. Maaf sebelumnya jika dalam presentasi ini kurang maksimal karena terkendala jaringan. Terima kasih juga Mbak Elsa. Selanjutnya, waktu kami berikan kepada kelompok pembahas untuk menanggapi, memberikan saran dan masukan. Silakan kepada kelompok 1. Halo, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Rulina Muhaini, dengan Mas Ahmad Syafi'i, akan memberikan sedikit catatan-catatan kepada makalah dari tim yang presentasi. Sebelumnya izinkan kami untuk share screen, Mbak.
Apa sudah terlihat di layar? Sudah, Mbak, silakan. Sudah ya. Yang pertama itu di bagian batasan penulisan. Di sini dituliskan untuk beberapa contoh instrumen penilaian mengacu pada penilaian sekolah menengah. Nah, sekolah menengah yang dimaksudkan di sini itu di SMP, SMA, atau seperti apa? Kemudian, apakah penilaian di sekolah dasar itu berbeda dengan di sekolah menengah? Selanjutnya, catatan dari kami yaitu ini penulisan ini. Tadi di pembatasan masalah dituliskan yaitu terkait penilaian kelas yang dilaksanakan di sekolah dasar dan menengah. Kemudian pada prinsip penilaian kelas di sini dikutip pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, prinsip penilaian kelas berkualitas yang dilaksanakan di sekolah dasar dengan di sekolah menengah itu sama ataukah berbeda? Kenapa di sini mengutipnya pada sekolah menengah kejuruan? Selanjutnya yaitu penulisan kata dan yang seharusnya dia kecil, catatan-catatan kecil seperti ini. Kemudian kata-kata yang tipe, kemudian ada ini yang prosedur penilaian hasil belajar. Di sini juga dikutip pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian ini apakah sama dengan yang di sekolah dasar? Kemudian pengulangan kata pada di sini pada makalah. Selanjutnya ini, sebelum soal digunakan, sesungguhnya uji coba perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas instrumen. Nah, apakah kalau soal untuk di kelas seperti itu harus diuji cobakan terlebih dahulu? Kemudian, ini perencanaan pengetahuan terutama pada kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan dituliskan di sini. Nah, bagaimana dengan kompetensi-kompetensi yang lainnya? Kemudian, ini untuk akan lebih baiknya kalau contohnya ini dikasih border supaya lebih jelas dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, ini dipisah. Untuk layoutnya ini lebih dirapikan lagi, batas sebelah kanannya masih berbeda dengan yang atasnya. Kemudian ini guru mata pelajaran selama proses pembelajaran pada jam pelajaran, kemudian guru bimbingan kelas. Nah, yang ingin ditanyakan apakah antara guru mapel, guru BK, dan wali kelas ini berkoordinasi untuk format penilaian atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Kemudian selanjutnya mungkin bisa dilanjut Mas Ahmad. Lebih banyak di Mas Ahmad catatannya.
Terima kasih Mas Syafi'i, Mbak Ruli, untuk dan yang nantinya pasti bisa membantu kami untuk dan saya boleh minta Mbak Ruli untuk share screen lagi yang tadi. Ya, bisa Mbak, sebentar. Baik. Baik, yang tadi pertama, apakah penilaian untuk SD berbeda? Karena di batasan masalahnya dibatasi mengacu pada penilaian sekolah menengah. Sebenarnya secara umum, secara keseluruhan, penilaian yang dilakukan itu hampir sama. Karena ini sebenarnya mengacu dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Tetapi kebanyakan contoh-contohnya kami kutip dari pedoman Direktorat Pendidikan Menengah ya. Jadi di sini kami tulis untuk mengacu pada penilaian sekolah menengah. Tetapi secara penilaian yang berikut tadi ya, prinsip-prinsip untuk sekolah menengah dengan sekolah dasar. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, jadi sebenarnya pengembangan-pengembangan ini mengacu juga pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ya. Tetapi di dalam Permendikbud itu ada sekitar 9 prinsip penilaian. Sementara ini kenapa kami tulis, kami kutip dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah, karena yang kemarin kan juga sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya terkait penilaian itu. Sementara di dalam panduan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah itu terdapat 11 prinsip. Ada tambahan lagi yaitu reliable dan otentik. Yang berikut tadi tentang uji coba dan analisis instrumen ya. Baik, uji coba ini apakah kalau baik, ini kalau menurut pendapat saya bahwa uji itu mungkin bisa dilakukan dengan tadi telah instrumen ya. Telah instrumen itu bisa dilakukan oleh teman guru atau ya teman guru sejawat kayak begitu. Nah, sementara uji coba dan analisis instrumen ini perlu dilakukan. Nah, instrumen soal dalam ujian-ujian seperti itu harus dilakukan uji coba dulu dan analisis. Mungkin itu ya pertanyaan dari Mbak Ruli. Atau masih ada yang kurang, Mbak Ruli? Ya, cukup kalau yang dari saya, Mbak. Yang dari Mas Ahmad mungkin bisa ditambahkan lagi. Baik. Untuk pertanyaan dari Mas Ahmad, mungkin saya persilakan Bu Jumini untuk melanjutkan menjawab. Halo, maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya masuk ke pembahasan dari masukannya Mas Ahmad, mungkin yang disampaikan Mbak Yuliana tadi bisa saya kuatkan sedikit. Jadi kenapa banyak muncul di situ panduan penilaian SMK, itu sebenarnya yang mengeluarkan adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Di bagian pengantar, itu penilaian itu digunakan untuk pendidikan dasar dan menengah, itu artinya untuk sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Akan tetapi yang
panduan atau printout yang kami pegang itu yang SMK, dan letak perbedaannya hanya terletak pada penilaian PKL atau apa itu tuh? PKL itu apa? PKL itu praktek kerja lapangan ya? Atau mungkin istilahnya sekarang berbeda, bukan PKL, apa Bu? PI, praktek industri sekarang itu. Nah, di bagian SMK, SMA, SD, dan SMP letak perbedaannya hanya di situ. Jadi untuk yang acuan kriteria yang lain itu bisa menggunakan ini karena sama saja. Kemudian tadi mengenai apa tadi yang atas tadi ya? Mohon maaf Mbak Ruli, bisa ke atas dulu sebentar. Halo Mbak Ruli. Nah, untuk instrumen memang idealnya itu yang pertama divalidasi dulu dengan teman sejawat atau bisa juga dengan MGMP mata pelajaran tingkat apa gitu. Kalau di sini yang aktif itu MGMP tingkat kabupaten sesama level SMK. Kemudian untuk mata pelajaran lain mungkin berbeda. Kemudian mengenai uji coba itu bisa juga uji coba sebelum pemakaian pengukuran yang sebenarnya. Bisa juga itu dengan mengakumulasi dari butir-butir soal yang dulu sudah pernah diujikan ke siswa. Setelah itu kan dianalisis kemudian nanti butir-butir yang baik itu tetap disimpan, yang tidak baik itu direvisi atau dihilangkan. Nah, selama kurun waktu misalkan saya sudah mengajar 10 tahun. Selama 10 tahun itu tentu saya sudah memiliki bank soal yang mengenai soal-soal yang baik, soal-soal yang kurang baik, direvisi dan sebagainya. Nah, bank soal itu yang bisa digunakan untuk pengukuran berikutnya. Itu mengenai uji coba. Jadi uji coba bisa benar-benar dilakukan uji coba sesungguhnya, baru dilakukan pengukuran. Bisa juga dengan menggunakan bank soal yang selama ini sudah setiap saat itu diperbaiki atau diperbarui oleh guru yang bersangkutan. Next, tadi Mas Syafi'i kayaknya tentang apalagi tadi ya? Nah, itu perencanaan penilaian kelas di RPP itu memang penilaian yang dicantumkan di sana itu adalah yang pertama KD-nya itu ada sepasang, yaitu pengetahuan dengan keterampilan. Untuk KD sikap itu tidak ada, karena KD sikap itu sebenarnya termuat dalam kompetensi inti pertama. Kan ada KI1 itu penilaian sikap spiritual, KI2 penilaian sikap sosial, kemudian KI3 itu pengetahuan, KI4 itu keterampilan. Tapi yang di kompetensi dasar itu hanya pengetahuan dengan keterampilan. Kemudian berikutnya, untuk tipe ini yang banyak ini, terima kasih atas masukannya, nanti akan kami revisi. Kemudian mengenai substansi yang ditanyakan berikutnya apa tadi ya? Ini, apakah antara guru mapel, guru BK, dan wali kelas berkoordinasi untuk format? Jadi bukan formatnya ya, tapi untuk si A itu menurut penilaian mata pelajarannya, mata pelajaran apa gitu, dia sikapnya bagaimana, kemudian menurut BK observasinya bagaimana, nanti dikumpulkan ke wali kelas untuk diolah lebih lanjut. Next. Kemudian, apakah semua indikator harus diukur menggunakan HOTS dan boleh juga LOTS? Sebenarnya HOTS ini kan sedang digalakkan oleh pemerintah ya, untuk mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan untuk LOTS itu sebenarnya boleh juga dimasukkan, tapi dengan proporsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan HOTS. Next. Kemudian, ini hanya tipe saja Mas, untuk keterampilan atau pengetahuan yang seharusnya ditulis itu sebenarnya adalah perencanaan penilaian keterampilan. Kemudian tadi sempat disinggung mengenai opsi pilihan ganda ya, atau belum sampai sana tadi ya? Oh ya, ini tabel ini. Tabel itu memang sudah baku dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Mas. Jadinya di e-rapot juga munculnya sama seperti itu. Mungkin nanti bisa saya share screen mengenai tampilan e-rapot mengenai ini, tabel ini di dalam e-rapot itu seperti apa, nanti saya tampilkan setelah satu penjelasan ini selesai ya. Kemudian kenapa yang hanya yang menonjol? Itu hanya untuk efektivitas penulisan saja, jadi
asumsinya semua siswa itu berperilaku baik. Kemudian yang dicatatkan di jurnal itu adalah yang menonjol positif dengan yang menonjol negatif. Seandainya tidak diasumsikan baik untuk rata-rata siswa, itu nanti bisa dibayangkan akan seperti apa jurnalnya, akan setebal apa jurnalnya. Karena setiap satu guru itu membuat satu jurnal isinya semua siswa yang diajar. Nah, nanti seandainya sikap-sikap yang baik atau rata kalau dalam statistika itu kurva normalnya, yang normal itu ya, maka itu kalau dia tidak di skip atau dituliskan semua, maka akan sangat tidak efektif dalam bentuk ya baik print out-nya, juga menguras tenaga dan pikiran guru, padahal itu bisa di skip dengan cara hanya menampilkan perilaku yang mengarah menonjol positif dan menonjol negatif. Jadi untuk efektivitas saja. Karena di panduan juga disampaikan juga bahwa asumsi untuk semua siswa itu berperilaku baik, kecuali untuk yang menonjol positif nanti dia ada kategori sangat baik, dan yang negatif nanti berarti dia kurang baik untuk pembinaan berikutnya. Nah, next. Nah, ini yang dicantumkan untuk tingkat SMK biasanya 5 pilihan jawaban. Ini pun tiap mapel juga berbeda, karena untuk SMK dan SMA itu matematika itu biasanya 5 opsi sampai E, tapi kalau bahasa Inggris tetap sampai D. Jadi karakteristik mata pelajaran itu berbeda. Kemudian itu saja yang satu jenjang ya, untuk beda jenjang itu nanti juga berbeda lagi. Mungkin kalau di SD itu saya lihat anak saya itu juga sampai E, tapi untuk bahasa Inggris itu juga D. Jadi berbeda. Berbeda tergantung mata pelajarannya juga berbeda, bisa juga dengan kaitannya dengan jenjang. Next. Nah, ini tipe lagi. Kemudian untuk tes lesan itu kan ada penskorannya. Ini tes lesan itu sama dengan tes tulis, jadi ada nilai benar salah. Misalkan saya menanyakan kepada siswa perkembangbiakan tanaman pada gambar di samping itu seperti apa. Kalau siswa menjawab seperti pada kunci, maka dia kan dikatakan benar. Kalau menjawabnya cuma 1, berarti dia kan skornya 2,5 dan seterusnya. Jadi hampir sama dengan tes tulis, cuma dia hanya saja format ujiannya dia lesan. Jadi ada pedomannya juga. Kemudian tipe-tipe lagi ya. Terima kasih untuk koreksinya. Next. Oh, sudah. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mbak Elsa ada tambahan, monggo. Iya, terima kasih. Jadi yang mau saya tambahkan cuma sedikit karena semua pertanyaannya sudah dijawab oleh Mbak Olga dan Mbak Jumini. Jadi kenapa kami menampilkan batasan penulisan dalam makalah? Karena belajar dari kelompok sebelumnya, kalau tidak dituliskan batasan penulisan, maka pembahasannya akan meluas kemana-mana. Jadi di sini batasan penulisan ini agar kami tetap on the track. Jadi kami mengambil contoh penilaian SMK karena salah satu dari kelompok kami ini dari SMK dan dia juga bisa menjelaskan dengan baik materi tentang ini. Kemudian selanjutnya masalah typo, pengulangan kata, pemberian border untuk layout, insya Allah akan kami perbaiki. Kemudian dari Mas Ahmad tentang pemberian spasi, salah ketik, request, insya Allah kami pertimbangkan. Kemudian salah ketik dan lainnya, sumber gambar, ya segera kami perbaiki untuk revisi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Safi'i, perlu saya tampilkan mungkin screenshot dari e-raport yang tadi, apa tadi? Ya, baik. Bisa izin share screen ya? Silakan. Nah, ini mungkin kecil ya. Ini saya screenshot dari e-raport yang saat ini ada dan diberlakukan oleh Kemendikbud. Ini tahun genap kemarin, dan kenapa genap tahun kemarin? Karena semester ini saya sudah tidak ngajar karena tugas belajar. Nah, ini adalah tampilan dari e-raport untuk bagian penilaian karakter. Untuk peserta didik atas nama Alaida, itu ada masukan dari guru, yaitu guru sejarah dengan guru praktek, bahwa integritasnya Alaida itu
positif, menonjol positif. Kemudian integritasnya selama praktek dalam pelajarannya Bu Wulan Ningtyas ini juga menonjol positif, dan seterusnya ke bawah nanti tiap tiap butir seperti di tabel tadi, religius itu poinnya ini dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan guru itu, ini guru olahraga, menyatakan bahwa religiusnya baik, tidak ada deskripsi apa yang panjang, maka wali kelas bisa menyimpulkan sendiri seperti ini. Ananda menunjukkan sikap religius yang positif. Dari atas sampai bawah ini, nanti kemudian di bawah, di bagian bawah, mohon maaf ini enggak tertampil, itu ada penyimpulan mengenai perkembangan penilaian karakter. Jadi dari semua penilaian guru yang mencakup ini, poin-poin semua ini, kesimpulannya apa? Apakah perkembangan karakternya si peserta didik atas nama Alaida ini menunjukkan perkembangan yang positif atau yang negatif? Jika positif, nanti ada tindak lanjut apa atau saran-saran apa, kemudian jika negatif maka pembinaannya seperti apa. Jadi ini itu ketika masih peralihan penilaian sikap yang sebelumnya itu hanya dituliskan oleh guru PKN dengan agama, tapi setelah memakai e-raport maka setiap guru itu memiliki sumbangsi yang sama dalam penyimpulan penilaian karakter. Jadi misalkan ini baru 2 orang yang menuliskan. Harusnya ini semua guru memberikan sumbangan penilaian di sini. Kemudian nanti wali kelas menyimpulkan. Ini karena masih dalam masa peralihan, masih sedikit yang memberikan komentar-komentar terhadap siswanya. Ada juga komentar yang negatif, tapi bukan atas nama Alaida, tapi siswa yang lain. Nah, untuk yang negatif nanti juga di bagian kesimpulan perkembangan karakter juga wali kelas harus menuliskan apa adanya, bahwa dari masukan guru A, B, C, D mengenai penilaian sikap religius, integritas, nasionalis, dan sebagainya, maka anak tersebut perkembangan karakternya negatif seperti itu. Jadi memang kalau positif ya katakan positif, kalau negatif juga mengatakan negatif. Jadi wali kelas tidak boleh mengubah ini, masukan dari ini. Masukan ini online, jadi guru wali kelas tidak bisa mengubah ini. Tapi Mbak Heni ini dia membuka e-rapportnya sendiri, memberi masukan terhadap siswa Alaida seperti ini, maka tampilan pada wali kelas dia otomatis sudah masuk ke sini, ke tampilan yang dibuka oleh wali kelas. Jadi wali kelas tidak bisa mengubah nilai, tidak bisa mengubah masukan sikap dan sebagainya. Wali kelas hanya merangkum dan menyimpulkan. Seperti itu, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Jumini. Apakah dari kelompok pembahas ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Karena kita dibatasi waktu, kami membatasi termin pertanyaan ini untuk 2 orang penanya. Silakan. Ini Pak Edi belum gabung ya? Pak Edi kayaknya sibuk kali ya. Iya. Kita sampai jam 9:10 ya, kalau nggak salah. Ini masih 6 menit, monggo yang mau bertanya. Atau mau diskusi filsafat aja? Itu tugas 6 suruh ngapain? Aduh. Mas Afi juga belum mirip ke saya ya. Punya aku belum mbok balikin ya. Bu Jumini. Iya, monggo.
Ini aku sebenarnya masih bingung dengan penilaiannya dari guru BK, Bu. Bisa diberikan contoh gimana cara guru BK itu menilai, padahal kan dia tidak seperti guru mata pelajaran yang lainnya. Kalau misalnya guru BK-nya menilai hanya kayak 1 jam pelajaran dalam 1 minggu, bukannya itu penilaiannya agak sedikit bagaimana ya terhadap siswa itu? Oh iya, untuk BK itu memang proporsi masuk kelasnya cuma sedikit ya, biasanya cuma 1 jam pelajaran per minggu, maka dia lebih mengutamakan penilaian sikap atau pengamatannya itu di luar jam pelajaran. Jadi mereka kan standby di ruang BK. Jadi kalau ada siswa yang menonjol negatif, entah itu dari laporan atau dari manapun kan nanti dibahas di ruang BK. Nah itu nanti akan menjadi catatan bagi guru BK terhadap si anak tersebut. Jadi untuk bimbingan konseling kan mereka membuka standby di ruang BK ya. Jadi siswa yang bermasalah kan otomatis ke sana. Termasuk siswa yang tidak bermasalah tapi menonjol positif, misalkan ada pengajuan beasiswa, kemudian mewakili apa dan sebagainya, itu juga biasanya dibahas juga di BK. Jadi positif dengan negatif untuk dari sisi guru BK itu dilakukan di luar kelas. Tapi bisa juga di jam kelas meskipun itu proporsinya sedikit juga bisa, tapi yang utama itu di luar jam pelajaran. Berarti yang kelihatan itu biasa yang menonjol saja, Bu ya? Misalnya Iya, yang positif, negatif. iya, karena yang rata-rata diasumsikan semua siswa berperilaku baik. Oh iya iya. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, apakah bisa kita tutup? Aku tanya filsafat dulu. Itu nanti bentuknya tabel apa narasi? Halo? Tabel. Jadi tabel tuh nanti di bawah ada kesimpulan kita pakai yang mana gitu. Lebih. Nah, kalau di tiap tabel itu bawahnya kan disuruh yang paling sesuai menurutmu untuk diterapkan di pembelajaran itu yang mana gitu kan, dari tabel itu kan ada kriteria ada jenis apa itu yang mau pakai yang mana gitu loh kayaknya. Tapi semakin ke bawah itu semakin aneh loh, Bu. Semakin Betul. banyak gitu, Bu, semakin ke bawah. Kalau Eva bikinnya per narasi, Bu. Jadi narasi per Ya. aktivitas. Iya. Oh ya, mungkin bisa di screenshot, Mbak. Di share screen, Mbak. Coba deh, bentar. Coba Eva buka dulu ya. Oke, sip. Sama Oke, iya. siap. Kita samakan saja biar nggak ada perbandingan Bapaknya. Ayo. Serius? Kan kita bisa diskusi, kata Bapaknya. Oh iya, kan memang boleh diskusi ya. Di tulisannya itu boleh diskusi, tapi tetap nanti pada ujungnya adalah penyimpulan dari sudut pandang pribadi gitu ya kayaknya. Ya, Bu, iya. Terus dibuat seperti karya ilmiah itu, Bu. Kenapa? Dibuat seperti karya ilmiah. Iya, nanti semuanya dari 18 aktivitas itu nanti dibikin seperti bentuk karya ilmiah. Kalau saya nangkep sih, bentar. Ini gimana share screen? Saya ini lagi dibuka. Nah, udah kelihatan kan? Belum. Udah. Sudah. Nah, seperti ini sih saya. Jadi per aktivitas itu diberi keterangannya kayak cuma 1 paragraf. Nah, nanti di dalam bentukan seperti penulisan karya ilmiahnya itu dibuat jadi 18 paragraf kayak begitu. Nangkepnya saya begitu sih. Oh, ada 18 ya? Ya udah. Ya, siap. Aku kirim di kelas aja, di kelas ya. Ya udah. Kalian referensinya ya, Mas Ahmad. Ada yang punya enggak?
Ada terjemahnya? Ada terjemahnya nggak itu, Mas Safi? Oh, ada. Alah, aku kemarin begitu. Wah, sip, sip. Keren Komplit itu banget pasti. itu. Nah, ini terus tugas apa lagi tuh yang mepet? KI itu nanti dikumpulnya di mana tuh? Di Bismat atau di mana? Hari itu. 3 hari lagi itu berarti hari apa? 2 hari lagi ya? 2 hari lagi toh? Oh, iya, iya, iya. Bukan proposal, kayaknya baru rancangan aja ya. Itu formatnya tabel semuanya ya untuk yang rancangan itu atau gimana teman-teman yang lain? Rancangan, Bu, tapi isinya itu bisa jadi proposal udah. Tapi masih garis besar atau udah diuraikan komplit? Masih garis besar sepertinya. Mbak Wu udah gitu ya? Kelas sebelah yang ngajar Pak Marsigit juga ya? Beda banget loh filsafat kelas sebelah. Jadi kalian semangat ya. Siapa Mbak? Filsafat siapa? kelas itu siapa? Itu Bang Ori. Kelas sebelah. Filsafat sebelah itu Prof Dardiri tuh sama Bang Ori gitu. Oh, Presentasi nanti kita ada UTS 1 minggu lagi. 1 minggu lagi UTS tapi membuat makalah aja. Luar biasa kalian di apa ya? Dengan Prof apa namanya? Marsigit, filsafat. Kuis itu 4, 5, 6, 7, 8 itu dalam 1 hari Ya, kan? Iya, 6 1 hari November. Maksudnya 4 hari dikumpulnya 1 sempurna kali itu. gitu. Deadline-nya 1 hari ya? 6 November. Detailnya 6 November semua itu 4, 5, 6, 7, 8. Nanti tamat jadi filsafat nanti jadi Ini filsuf. kapan kita ngerjakan PKR juga? Khawatir ini bapaknya udah malas ajar kita, jadi dia berikan kuis saja terus. Ini terus PKR-nya kapan? PKR ya suruh melanjutkan deh. Iya, minggu depan bapaknya mau yang fix. Teori tes klasik atau pengantar statistika, Bu? Bu Rosna latihan-latihan aja terus katanya. Gak pernah ngumpulin Bu Rosna. Rekaman apa? Subscribe. Yang apa? Statistik. Oke, oke. Oke, makasih. Oke. Oke. Liv ya, makasih. Terima kasih teman-teman.